Pasti kami menua, dan pasti kalian segera dewasa. Bahkan, tak terasa kelak roh ini pun terpisah dengan raga. Apa doamu kelak benar-benar terucap dalam lisanmu nak setelah sholatmu? Saat kami masih ada atau setelah tiada. Kalian adalah aset masa tua kami, mengawal setiap langkah dengan canda dan tawa. Terkadang, lelah jadi hampir tak terasa. Ketika bumi tak lagi bisa kami injak untuk didatangi, doamulah yang kelak menjadi penyelamat. Sepercik kenangan yang sengaja kami buat hari ini, menjadi penyambung doa-doa kepada kami karena rindunya kalian ingin bertemu. Halo guys, hari ini kita mau camping lagi. Halo, pagi ini sekitar jam 8.32 kita terjebak di kemacetan puncak. Kita udah berangkat dari pagi subuh, tapi ternyata jangan keburu di sini karena macet. Berangkatan sekarang bareng sama Khadijah. Terus ada Pati, ada Aita, ada Bilal, lengkap semuanya. Hari ini kita rencananya mau ke Bukit Cepanyang yang ada di daerah Megamendung. Seperti camping sebelumnya, sering banget kita tuh ngadain camping dadakan yang tanpa perlengkapan dan persiapan yang matang mungkin ya. Jadi untuk bahan makanan, segala sesuatunya kita persiapkannya di jalanan. Nah ini nih sebelum nyampe di atas, kita mampir dulu nih di warung untuk beli bahan makanan dan keperluan anak-anak. Takutnya nanti di sana tuh kita kan nggak tahu kan ada warung atau enggak, terus takutnya susah-susah cari makanan ini itu. Jadi kita beli secukupnya dan biar memudahkan juga kalau anak-anak mau jajan makanan di sana. Kalau belanja di warung aman, anak-anak nggak berebutan untuk minta turun. Beda kalau belanjanya di mart, pasti mereka nih udah pada berebutan minta turun semua, mau ikut dan mau milih ini itu. Jadi sekarang mereka stay di mobil nunggu uminya belanja. Nah, kita lanjut perjalanan ya. Di perjalanannya ini jalannya kalau dibilang halus banget, ya lumayan lah. Rusak juga ya, nggak rusak juga, tapi udah lumayan beraspal. Kalau untuk ruang jalannya nggak terlalu besar, tapi ya nggak terlalu kecil juga, tapi masih bisa dilalui. Namun kalau misalnya papasan, itu kita mesti cari ruang untuk ada yang ngalah salah satunya. Dan area pinggir-pinggirnya yang pasti hijau dong, jadi sejuk, di perjalanan itu enak, asik. Nah nanti di perjalanan kita ada persimpangan nih, kanan dan kiri. Kita pilih ke area kiri ya, karena memang di jalur ini pastinya banyak beberapa tempat-tempat camping. Dan ternyata ini tuh satu arah juga sama Rock Hill Camp ya, yang kemarin tuh sebenarnya sempat masuk dalam rencana agenda camping kita di sana. Ternyata ini satu arah, dan untuk aksesnya sama aman juga. Jalannya berbatu, bukan yang tanah, jadi tenang aja, nggak ada mobil yang tersendat sepertinya sih kalau misalkan hujan gitu. Belok tajam ke arah kiri, terus nanti ini ada belokan sedikit menanjak. Nah nggak jauh dari situ kita sudah sampai di lokasi. Kita sampai, dan ketika sampai dibantu sama si akang-akang yang menjaga untuk kita reservasi dan pilih-pilih area tempatnya, karena kita harus tahu nih area mana yang masih free untuk di booking, yang masih bisa kalau misalnya kita on the spot, karena emang ini on the spot ya, kita nggak booking dulu dari jauh-jauh hari atau dari hari sebelumnya. Jadi kita pilih tempat reservasi di area. Yang penting kita udah hubungi sama si akangnya kalau bisa nggak hari ini masuk, bisa aman. Oh ya kalau bisa ya udah langsung on the spot aja di lokasi pilihnya deh kalau gitu. Kita parkir dulu. Kita pilih di Blok Pandan. Ini tuh sebenarnya weekend, cuman emang sengaja kita datang pagi-pagi karena bawa anak-anak biar nanti kalau pasang tenda tuh nggak terlalu rame dan nggak riuh gitu. Dan memang benar, ternyata di lokasi itu belum terlalu padat pengunjung. Oke, baiklah sekarang kita prepare untuk pasang tenda.
Untuk camp kali ini ada Anti Haifa. Anti Haifa ini tantenya anak-anak, adiknya Abi yang memang sering kita ajak untuk temenin kita camp, bantu kita untuk main bareng sama anak-anak, dampingin anak-anak, dan memang kebetulan Anti Haifa ini orangnya juga suka berkelana di alam-alam gitu deh. Jadi sangat cocok gitu bareng sama kita. Alhamdulillah tendanya udah jadi nih. Yes, sekarang tinggal lanjut prepare dan beres-beres perlengkapan yang lainnya, turunin dari dalam mobil. Anak-anak udah mulai main, sudah nyaman. Bilal udah mulai main dengan mainannya. Terus kemudian kita cari Khadijah dan Abang Fatih. Gimana apa, Bil? Bil, Dia muter-muter. hei, lagi main apa? Lagi main ini. Cawan. Halo. Ini mbak-mbak yang bantuin anak kita hari ini, guys. Namanya Mbak Ipe. Enggak mau apa? Ja, ngapain, Ja? Ini makanya ngebat api. Makasih. Panas. Kalau Bilal? Bang Bilal lagi ngapain, Bang Bilal? Bang Bilal. Ini makannya. Bang Bilal lagi ngapain? Ruang. Hmm? Ini pedes. Enggak. Iya, mau enggak apa-apa. Bilal menemukan permainan baru nih. Dia main piring terbang. Jadi piring yang dibawa tuh dilempar-lempar sama dia, terbang-terbangin, dan memang dia menikmatinya. Ternyata seru banget nih main piring terbang. Terus dilempar-lempar sama dia, terus nanti diambil lagi, dilemparin lagi itu piring. Piringnya tuh kan bawanya piringnya piring kayak bahan melamin gitu ya. Jadi aman, nggak pecah. Seneng banget. Khadijah juga ikut-ikutan dia. Dia ngambil piring-piringnya, diambil dari box alat makan, dibawa sama dia beberapa piece. Dia ikutan juga main piring. Nah, sekarang anak-anak lagi pada makan. Bilal makannya makan apa? Ternyata dia tuh gadoin mesis. Tuh ditaruh di piring, itu mesis dijilatin, dimakanin. Kalau Bang Fatih baru aja habis makan mie goreng. Nggak lama dari itu, ada tukang abang-abang jajanan yang bersuara. Nah, anak-anak ya namanya juga langsung deh. Apalagi yang dijual tuh es krim. Langsung deh pada nyamperin tukang es krim. Mereka semua pada jajan es krim. Tukang sate juga. Nah, ada sate, satu porsinya 20.000, itu sama lontong. Gede banget ya. Ada tangan aku. Emang bener banget sih kalau es krim itu makanan kesukaannya anak-anak, karena es krim tuh bisa memberikan hormon kebahagiaan. Yang intinya kalau makan tuh bisa tersenyum, bahagia, menikmati dingin dan manisnya es krim itu. Bilal juga suka, Khadijah juga suka. Meskipun kita punya selera rasa yang berbeda-beda. Untung ada abang sate penyelamat rasa lapar siang ini. Jadi kita siang ini makan sate dulu ya. Selesai masang tenda dan beres-beres, kita break sejenak. Kita isi tenaga dulu pondasi nih biar kuat dan kembali fit lagi. Sebenarnya masang tendanya juga udah nggak seperti yang sebelumnya sih, yang makan waktu lama panjang. Sekarang lebih cepet dan beresnya juga lebih cepat juga. Jadi lebih efisien untuk yang sekarang ini.
Apa? Enggak, tahu bulat aja. Tahu wali digoreng dadakan. Mantap. Pakai pedas enggak? Enggak. Tahu Ya. bulat. Bakso goreng. Tahu bulat. Bakso goreng. Oke, udah dapat tahu bulatnya. Kalau sudah sampai gunung, udah bukan 500-an lagi ya. Dan emang di rekaman suaranya juga nggak ada kata-kata 500-an gitu ya. Jadi kan perjalanannya jauh, jadi harganya juga udah naik. Kalian tadi beli tahu bulat aja. Kata tadi Umi nggak ada yang bilang beli sotong. Ya udah minta lagi. Bakso goreng. Soto. Tahu wali digoreng dadakan. Mantap. Tahu bulat. Bakso goreng. Sorotan terindah dari cahaya sinar matahari itu ketika menguning seperti ini. Tambah lagi ketika kita kumpul bareng sama keluarga. Simple sih, sederhana, nggak terlalu banyak yang dibutuhkan. Kita cuma minum susu, teh, kopi bareng di atas meja sambil bercanda-bercanda sedikit lah bareng sama anak-anak. Lepas saja mereka bereksplorasi, bercanda dengan alam seadanya, tanpa banyak peralatan dan syarat-syarat dan yang harus dibutuhkan. Mereka tetap bisa ketawa, menikmati dan merasa senang dan bahagia. Ini adalah dokumentasi rekam jejak tumbuhnya mereka yang ketika besar nanti saat melihat akan membuat tersenyum sendiri. Cahaya matahari pun sudah mulai menghilang, namun tidak dengan cerita kita. Kita lanjut lagi persiapan waktu malam. Cahaya-cahaya lampu-lampu sudah mulai dipasang, menyinari gelapnya malam ini. Asik. Request nih dari abinya, jangan terlalu terang, nanti takut ada yang datang kondangan. Kok gitu ya? Karena ini kita bukan hajatan tapi camping, jadi cahaya lampunya sederhana saja, menguning-uning syahdu gimana gitu. Halo, selamat malam. Ini udah habis maghrib menjelang isya, anak-anak lagi pada main. Kita mau persiapkan untuk makan malam. Sesederhana ini sih sebenarnya makan malam kita, mie dan telur, karena ini kesekian kalinya camp tanpa persiapan, jadi nggak belanja-belanja, seadanya aja gitu. Nih kita makan seadanya, yang penting nikmat ya bareng-bareng. Dari atas sini kita lihat anak-anak, di bawah lagi pada main lampu senter. Yang penting dipastikan aman lokasi dan areanya. Jadi tetap tenang, kita ngeliatin mereka dari kejauhan. City light nggak lupa dong. Jadi pemandangan utama saat camping ketika di malam hari. Waktu malam sudah dilalui dan tidak terasa para penanti sunrise sudah menunggu di depan tenda dan bersiap-siap untuk melakukan dokumentasi sambil menyeduh kopi dan teh hangat. Mantap. Selamat pagi. Sekarang ini baru aja habis subuh. Jadi masih banyak lampu-lampu tuh di city light. Anak-anak masih pada tidur, sebagian orang ada yang bangun, ada yang masih tidur. Udaranya di sini terhitung dingin tapi nggak dingin banget ya. Jadi masih agak-agak terjangkau lah. Dua apaan banyak sosokan. Jadi semalam kita tuh disusul nih sama teman kita dan ikut camp bareng di sebelah. Dia langsung istirahat. Pagi-paginya
kita ngobrol bareng dan berbagi suka dan duka. Asik. Udah banyak tenda guys sekarang. Nah, kita siapin sarapan dulu. Sarapan apa nih? Roti. Jalan-jalan pagi, trekking singkat di sekitar area camp aja sih sebenarnya. Sambil cek-cek tenda tetangga, barangkali ada benda yang bisa menjadi inspirasi dan bisa dicek out. Bukan begitu saudara? Dan sambil menikmati sejuknya udara pagi tentunya. Udah segitu aja jalannya, balik lagi ke tenda. Ini mah antara mager dan lapar, jadi mau balik, mau cari apa yang sudah tersedia, ya kan Pak? Sepertinya begitu. Tetangga udah lagi masak-masak nih di depan tendanya. Masak apakah nih? Masak pisang panggang. Emangnya sih paling-paling nggak pernah ketinggalan bawa pisang kalau setiap camping. Nah, kalau ini kita masak roti panggang buat anak-anak. Isinya coklat sih biasanya kesukaannya. Eits, pasti mau bilang ribet banget ya itu masaknya satu-satu. Nggak apa-apa, karena emang camping itu yang dicari adalah keseruannya. Ribet-ribet dikit, yang penting seru dan kita bisa menikmati setiap momen apa yang kita lakukan. Nah, udah matang nih rotinya, kita sajikan untuk dimakan sebagai sarapan pagi. Papi lagi apa? Gambar apa nih? Gambar. Nanti ya dijelasin waktu di akhir kalau sudah jadi. Jadi karya-karyanya Bang Sultan Fatih ini biasanya respon dari apa yang dia pikirkan, dia rasakan, atau apa yang dia lihat dituangkan dalam kertas putih dengan tema monokrom seperti ini. Let's go, kita cek-cek kamar mandi dan toiletnya. Just info ya. Ini udah kamar mandinya. Sudah diubin sederhana, keran air ada, ember ada, toiletnya ada, tembok tertutup dan ada gantungan bajunya. Simple, sederhana, yang penting bisa dipakai. 1, 2, 3. Matahari sudah mulai naik di atas kepala, berarti tandanya kita beres-beres, waktunya pulang. Pemilihan tenda ini tuh karena kita mempertimbangkan proses bongkar dan pasangnya, karena kita harus balapan dengan moodnya anak-anak yang nggak selalu stabil dan bisa naik turun, apalagi kalau udara dan cuaca panas. Jadi kita mesti bergerak lebih cepat karena anak-anak harus terjaga moodnya, jangan sampai mereka ngambek, berselisih, bertengkar. Aduh, itu bisa bikin tantrum orang tuanya juga kalau kayak gitu nanti soalnya. Selesai sudah pemindahan rutinitas harian di ketinggian. Waktunya kita kembali ke dunia nyata. Finish, pasukan sudah komplit semuanya. Dejan, naik masuk. Ayo. Ya, udah buang aja bunganya. Emang kenapa? Bilal, Khadijah, kita mau kemana sekarang? Lu kapan pulangnya?
Bisa sekolah. Pulang, udah. Bill. Camp. Di belakang ada Phoenix Plan. Kita mau camp. Let's go, kita berangkat. Hanya dokumentasi sederhana pelipur Lara saat tumbuh dewasa. See you, silaturasa di ketinggian Bukit Citamiang. Sampai ketemu lagi bareng pasukan sirkus. Pasti kami menua, dan pasti kalian segera dewasa. Bahkan, tak terasa kelak roh ini pun terpisah dengan raga. Apa doamu kelak benar-benar terucap dalam lisanmu nak setelah sholatmu? Saat kami masih ada atau setelah tiada. Kalian adalah aset masa tua kami, mengawal setiap langkah dengan canda dan tawa. Terkadang, lelah jadi hampir tak terasa. Ketika bumi tak lagi bisa kami injak untuk didatangi, doamulah yang kelak menjadi penyelamat. Sepercik kenangan yang sengaja kami buat hari ini, menjadi penyambung doa-doa kepada kami karena rindunya kalian ingin bertemu. Halo guys, hari ini kita mau camping lagi.